Di sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memotong rambut. Panjang rambutnya mencapai 1000 meter. Untuk menjaga rambutnya, dia harus terus memakan rambut orang lain. Ini rambut tercantik yang pernah saya lihat. Ini pasti sangat lezat, tapi dia ragu gadis ini adalah seorang pemotong rambut. Jadi dia langsung berbalik, kepala atasnya botak. Tolong bawa aku ke kota iblis. Ternyata gadis ini hanya ingin pergi untuk berjalan-jalan. Tapi dia tidak pergi ke kota manusia, melainkan kota iblis yang melegenda. Di sini para iblis sangat tertarik dengan rambut panjangnya. Yang lebih mencengangkan di sini kepala manusia dijual per kapita. Apakah ini kepala manusia? Lalu manusia babi datang dan memakinya. Dia duta besar di sini. Aku mohon, aku akan membersihkan sepatumu. Di sini manusia dipandang sebagai hewan ternak. Babi itu akan menyimpannya di penangkaran sampai usia 18 tahun. Kemudian bawa ke rumah jagal dan potong kepalanya. Akhirnya dijual ke pasar. Ini kebalikan dari dunia manusia. Lily hanyalah seorang gadis, tapi menyamar sebagai manusia kucing. Tapi ekornya tiba-tiba jatuh. Kenapa seperti ini? Cepat tangkap orang ini untuk kita. Melihat identitas aslinya terungkap, dia buru-buru mengerahkan senjata pecutnya. Namun siapa sangka, senjata manusia sama sekali tidak berguna di sini. Apakah ini aksi lelucon? Dagingnya pasti manis. Itu menarik. Sangat cepat Lily dikerumuni oleh para iblis. Mereka bersiap untuk membawanya ke rumah jagal. Untungnya manusia katak sangat antusias membantunya. Siapa kau? Kita harus cepat pergi. Katak itu membawanya ke tempat terpencil. Bermaksud untuk membantunya berkamuflase. Dia lalu memberinya sebotol minyak. Apa ini? Ini akan mengatasi bau badan manusiamu. Dia mencari tahu mengapa Lily bisa masuk ke kota iblis. Itu karena 3 hari yang lalu, umat manusia berada dalam kekacauan. Hari itu sang jenderal ada di halaman istana. Lalu tiba-tiba seekor laba-laba menggigitnya. Jenderal terjatuh seketika. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Ada apa dengan dia? Apa yang salah dengan jenderal? Mereka melihat muncul benjolan besar di punggungnya. Tubuhnya bergetar hebat. Kemudian kaki laba-laba mulai tumbuh. Dan dia berubah menjadi laba-laba kristal. Untuk melindungi pemimpin kota, mereka cepat masuk dan selamatkan diri. Seluruh istana jatuh dalam kekacauan. Setelah berubah menjadi manusia laba-laba, jenderal melakukan kerusuhan. Serangannya sangat dahsyat, seolah-olah dia adalah raja di sini. Tapi yang menakutkan adalah, prajurit yang terkena serangan laba-laba akan berubah menjadi iblis penghisap darah. Ini benar-benar menyebabkan dunia manusia kacau. Laba-laba itu juga punya misi menghisap darah kaisar. Karena darahnya bisa membantunya untuk hidup abadi. Tetapi ketika dia menghisap darah kaisar, lalu seseorang menyerangnya dari belakang. Jadi dia segera dilepaskan. Sangat cepat dia bisa mengendalikan laba-laba itu. Saat ini Lily mengeluarkan cambuk. Pecut manusia laba-laba hingga terbang ke langit. Lalu bunuh laba-laba itu. Fang Yuan juga mengambil pedang petirnya dan terbang untuk menghabisinya. Akibatnya manusia laba-laba musnah di tempat. Kemudian mereka bergegas mengobati kaisar. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan penawarnya dalam 2 hari ke depan, maka kaisar akan sepenuhnya berubah menjadi iblis penghisap darah. Karena ingin menyelamatkan kaisar, jadi dia harus pergi ke kota iblis. Dia berdarah campuran antara manusia dan iblis. Tugas mereka adalah menemukan penawarnya di rumah seorang mutan. Dia bernama Lian. Seharusnya hanya dia yang bisa tinggal di sini. Siapa itu? Apakah kau saudara Lian? Sudah lama kita tak jumpa. Fang mengatakan bahwa tuannya dalam kesulitan. Tetapi Lian hanya sibuk mencari pembersih furnitur. Sama sekali tidak peduli padanya. Jadi dia mengeluarkan kaki laba-laba itu. Mengapa begitu besar? Lian sangat tertarik dengan kaki laba-laba raksasa ini. Berdasarkan racunnya, penawarnya akhirnya selesai dibuat. Jika kaisar meminum ini, maka racun di tubuhnya akan hilang. Tetapi ketika mereka hendak pergi, pria berwajah babi dan pasukannya datang. Apakah kalian ini ingin menghalangi kami? Dia langsung menarik pedang petirnya. Tapi dia lupa ini adalah kota iblis. Kekuatan sihir tidak bekerja di sini. Itu berarti mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi Lian segera menghentikannya. Jangan khawatir, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa. Dia melihat lalu menghitung orang di depannya. Lalu mengeluarkan orang-orangan sawah di belakang. Dia yang akan berurusan dengan mereka. Melihat itu pria babi tertawa. Dia mengira ini permainan. Kau benar-benar bodoh. Namun saat Lian beraksi,
Orang-orangan sawah itu mengikuti gerakannya. Setelah melambaikan tangan, orang-orangan sawah segera kabur. Mereka mencoba mengalahkannya. Lawannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit dia mampu mengalahkan mereka. Akhirnya mereka bisa lolos. Tetapi saat mereka kembali, seluruh kota telah diserang oleh zombie. Apakah kita terlambat? Apakah Kaisar telah ditangkap? Tidak akan bisa. Hanya aku yang mengetahui tempat ayahku bersembunyi. Untuk menyelamatkan tuannya, mereka terpaksa pergi melalui pagar. Untungnya Lily menemukan jalan keluar. Dia menari dan memutar. Gunakan jarinya untuk menarik perhatian para zombie. Melihat gadis itu mereka segera menyerbunya. Tapi ini memang hanya sebuah trik. Detik berikutnya dengan metode ini para zombie berhasil diatasi. Tapi masalahnya sekarang mereka tidak mengetahui di mana Kaisar berada. Jangan khawatir. Lilu tiba-tiba memunculkan ayahnya dengan mantra. Jadi dia menggunakan sihir untuk menyembunyikan ayahnya. Sekarang saatnya untuk memberikan penawar itu padanya. Tepat setelah itu mereka membawanya ke kuil di pinggir kota. Lily ada di sampingnya, namun Wakil Perdana Menteri Long tiba-tiba tersenyum. Ketika mereka pergi ke kuil, dia melihat Lily terbaring tidur di sana. Sementara Wakil Perdana Menteri Long dan Kaisar telah pergi. Pada saat itu 3 orang menemukan Wakil Perdana Menteri Long. Dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Siapa kau sebenarnya? Ternyata Wakil Perdana Menteri Long adalah orang kepercayaan iblis laba-laba kristal. Aku pewaris murni iblis laba-laba kristal. Lalu kenapa kau bersembunyi di istana selama bertahun-tahun? Itu karena aku ingin mengambil alih tubuh Kaisar. Lalu menjadikan aku dan tuanku abadi. Keadaan sangat menegangkan. Setelah mengambil darah sucinya, Wakil Perdana Menteri Long kembali ke sarang. Lalu biarkan laba-laba menancapkan kaki raksasanya. Setelah darah suci menetes ke bagian matanya, kini seisi gua mulai bergetar. Iblis laba-laba kristal telah dihidupkan kembali. Dia dengan cepat memecahkan segel dan keluar. Ia memiliki total 9 mata. Dan mata yang berada tengah. Jika seseorang melihatnya, maka hidupnya takkan selamat. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.